Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal rencana Fidelity yang akan membuat marketplace NFT dan juga jasa keuangan di Metaverse ya teman-teman. Ada juga chart menarik dari Dave the Wave, kita akan lihat. Ini bisa memberikan kita panduan kira-kira kapan Bitcoin akan melakukan bottomnya. Dan ada juga soal Litecoin yang akan ada event besar menanti untuk Litecoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Kita akan lihat dulu. Seperti biasa, kita akan mulai dengan Bitcoin karena Bitcoin mempengaruhi semua harga koin yang lainnya. Untuk posisi sekarang ini di time frame daily-nya itu, close-nya itu cukup baik ya teman-teman. Di mana bisa close dengan posisi hijau dan bisa naik sampai ke 16.900-an. Hari ini dimulai dengan semacam penurunan dari sini, tapi saya bisa melihat adanya bullishness di dalam time frame yang lebih pendek ya teman-teman. Cuma di time frame satu hari ini belum terlalu bullish. RSI-nya harus berada di atas 50 agar benar-benar bullish. MACD-nya mengarah ke atas, menandakan bahwa ini tanda-tanda awal bullish tetapi belum terlalu terkonfirmasi. Kita lihat untuk di time frame 4 jamnya, RSI di atas 50 dan MACD berada di atas 0 dan mengarah ke atas. Jadi posisi sekarang masih bullish sama seperti di video kemarin. Kalau kita lihat untuk time frame 1 jamnya, mengarah ke atas dan di atas 50 juga untuk indikatornya. Dan pada dasarnya kita harus mereklaim lebih tinggi daripada level ini ya teman-teman agar bisa benar-benar terkonfirmasi bullish semacam neckline-nya semacam ini merupakan neckline daripada pola ini, bisa dikatakan ini pola W pattern atau dari sudut pandang yang lain kita bisa melihat kalau ini adalah pola ascending triangle yang merupakan pola yang bullish sebenarnya. Jadi ini merupakan segitiga ini low-nya itu semakin tinggi, ini menunjukkan kalau ada buying pressure yang terjadi di daerah sini, di sini, dan di sini juga ya ketika harga itu turun, orang mau membelinya dan membuat harga itu low-nya itu tidak lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nanti akan ada neckline garis daripada ascending triangle ini kira-kira di daerah sini ya teman-teman. Bisa juga di sini tergantung preferensi teman-teman. Tapi saya mencari garis yang biasanya lebih banyak daerah sentuhnya itu yaitu biasanya ada di sini sebagai daerah atas daripada triangle ini ya yang menjadi neckline yang sebenarnya. Oke. Jadi Bitcoin harus close di atas 16.900-an untuk bisa benar-benar mulai bullish lagi. Di time frame setidaknya time frame 4 jam ya menurut kalau kita lihat time frame 4 jamnya Bitcoin tidak bisa close daripada garis ini ya teman-teman. Jadi harus bisa close di atas itu baru bisa melakukan breakout ke atas. Target harganya adalah ke daerah 17.200-an. Kalau misalnya kita gunakan pola triangle ini sebagai untuk menentukan targetnya, maka dia bisa sampai ke daerah supply zone yang ada di 17.400-an, 17.500-an daerah kotak warna pink yang kedua di sini. Jadi pas sekali dengan supply zone, di mana di sini bisa kemungkinan ada selling pressure yang terjadi di daerah sini karena ini merupakan daerah supply yang sudah ditandai oleh investor-investor, trader-trader institusional. Dan kita akan lihat juga untuk DXY. DXY masih sama seperti video-video yang sebelumnya, di mana posisi sekarang itu masih sideways. Kalau kita lihat untuk RSI-nya itu, RSI-nya dalam posisi sideways, masih berada di dalam channel ini. Untuk MACD-nya itu masih mengarah ke atas, sama seperti sebelumnya, tetapi dari segi RSI belum bisa menentukan arah yang sebenarnya untuk DXY apakah ke atas atau ke bawah, harus menunggu breakout terjadi daripada channel ini. Dan saya akan ngomongin soal Litecoin. Ini ada perkataan yang menarik daripada Reg Capital, dan ini juga bisa menunjukkan kepada kita bahwa kemungkinan besar Litecoin itu bisa menjadi koin yang akan pump cukup lumayan nanti di tahun 2023 ya.
Apa kata Rek Capital? Litecoin, bottom daripada Litecoin itu mendahului bottom daripada Bitcoin. Di tahun 2015, Litecoin itu bottom di bulan April dan Bitcoin bottom di bulan Agustus. Oke, kalau kita lihat chart Litecoin di tahun 2015, bottomnya itu terjadi di April ya, di sini. Oke, di daerah sini, bukan yang di sini, kemungkinan karena dia melihat chart daripada exchange yang lain. Kalau saya melihat yang chart yang Binance, di sini terjadi bottom daripada Litecoin. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin, saya akan ubah sebentar menjadi chart yang jangka panjang. Oke, ubah menjadi logaritmik. Maka kita bisa melihat kalau bottomnya itu terjadi di bulan Agustus, yang maksudnya adalah yang di sini ya teman-teman ya. Meskipun sebenarnya kalau yang lebih rendahnya itu ada di sini, tidak tahu kenapa Rek Capital itu menyebutnya di sini. Mungkin dia melihat chart exchange yang lain juga, bottom di sini, Bitcoin bottom di sini, Litecoin bottom sekitar di sini ya. Pergerakan harganya itu cukup baik ya, kalau kita lihat dari situ langsung tiba-tiba naik cukup pesat sampai 600% atau 6 kali lipat daripada bottom tersebut ya. Posisi sekarang itu adalah bottom ini di Juni kalau kata dia. Oke, sebentar kita akan baca ini dulu. Di tahun 2018, Litecoin dan Bitcoin bottom di waktu yang bersamaan, yaitu di tahun 2018. Kita akan lihat di sini, tahun 2018, di sini, di akhir tahun 2018, di sini. Litecoin juga sama harusnya, di sini, ya, akhir tahun 2018. Sekarang di tahun 2022, Litecoin kemungkinan akan bottom di bulan Juni 2022, dan Bitcoin masih bisa mencari low yang baru ya. Situasi ini mirip sekali dengan korelasi di tahun 2015, jadi mirip sekali dengan 2015, Litecoin yang bottom duluan, kemudian Bitcoin bottom sesudahnya. Kalau kita lihat, kita ukur ini dari April bulan 4, Agustus bulan 8, berarti beda 4 bulan ya, dari 4 ke 8 berarti beda 4 bulan. Sedangkan untuk ini, Litecoin itu sudah bottom Juni 6 ditambah 4, berarti sudah lewat. Jadi dari perhitungan tersebut tidak sesuai. Tapi kita bisa tahu bahwa Bitcoin itu secara kasar akan bottom nantinya lebih lama daripada Litecoin ya. Jadi lebih telat dia bottomnya dibandingkan dengan Litecoin. Ada peluang besar untuk Litecoin untuk bisa pump di sini karena ada event yang besar, yaitu event Litecoin halving ya. Sebelumnya Litecoin halving ini berlangsung di tahun 2019 dan selanjutnya akan berlangsung di tahun 2023, kemungkinan besar di bulan Agustus ya. Menurut Rek Capital ini dia mengindikasikan kalau Litecoin itu bisa melakukan pump yang cukup lumayan seperti ini, teman-teman. Di tahun 2015 seperti ini, naik ke atas bisa naik sampai 6 kali lipat dari bottomnya. Habis itu sideways membuat pola triangle yang ada di sini. Kalau kita lihat, mungkin bukan pola triangle tapi kita bisa ubah. Ya, ini pola triangle dari sini ke sini. Habis itu terjadi breakout ketika Bitcoin mulai naik di bulan Maret ya. Di bulan Maret kita akan lihat di bulan Maret ini di tahun di Maret 2017, seperti kita harus lihat yang ada di sini. Maret 2017, Bitcoin sebenarnya sudah melakukan pump terlebih dahulu, tapi Litecoin-nya itu sideways saja kalau kita lihat, tetapi dia mulai pump lagi ketika Bitcoin ada koreksi sedikit, habis itu melanjutkan pergerakan harganya. Jadi, kalau kita lihat di sini ya teman-teman,
melihat fraktal dari tahun 2015, Litecoin itu bisa naik sampai naik duluan, mendahului Bitcoin, dan ini bisa menjadi peluang buat kita ya teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal ini? Apakah teman-teman tertarik untuk membeli Litecoin? Posisi Litecoin sekarang kalau kita lihat dari bottomnya itu sampai ke harga sekarang itu naik sekitar 73%. Dan kalau kita, saya akan hilangkan ini terlebih dahulu. Trend line-nya akan saya hilangkan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat apakah yang akan terbentuk dari sini. Mungkin pola semacam ascending triangle bisa jadi. Kita lihat di sini. Oke, bukan ini. Akan tarik garis yang lainnya. Bisa jadi ini merupakan garis yang representatif terhadap chart Litecoin sampai sekarang ini. Jadi target harga selanjutnya adalah dia bisa ke 366 kalau kita melihat situasi seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa ke sampai sini. Kenaikan 435%. Tapi ini hanya sifatnya spekulatif saja. Saya tidak melihat Elliott Wave. Elliott Wave harus lihat ke orang yang lebih profesional. Kalau misalnya saya melakukannya, takutnya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di Elliott Wave. Saya bukan ahli di bidang Elliott Wave, tetapi sedang mempelajarinya. Oke, kalau kita lihat pola besarnya ini merupakan pola ascending triangle dengan ada downward trend, downtrend yang terjadi di sini. Oke, dan ini adalah chart logarithmic ya teman-teman. Oke, jadi menurut saya nanti saya akan siapkan dulu untuk technical analysis daripada Litecoin ini. Nanti akan saya bawakan di video-video selanjutnya ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya naik cukup tinggi sampai ke 380 dolar ini sepertinya cukup mustahil ya kalau kita lihat karena cukup tinggi dan ini berarti ke daerah all time high yang sebelumnya. Mungkin itu akan terjadi nanti ya, nanti ketika the next bull run itu terjadi. Jadi posisi sekarang mungkin tidak akan ke sana dalam waktu dekat karena Litecoin ini sudah cukup lama koinnya dan market cap-nya juga relatif besar. Oke. Next kita akan lihat kepada pola Bitcoin yang menurut saya cukup menarik dibawakan oleh Dave the Wave. Waktu dan tidak ada lagi. Lihat pola daripada Bitcoin. Oke, kita lihat kalau ini ada 3 garis biru di sini dan ada beberapa garis merah yang ada di sini. 3 garis biru ini merupakan pertanda bahwa ini merupakan puncak daripada Bitcoin. Memang tidak pas di sana, tetapi ini menunjukkan secara kasar saja kapan puncak daripada Bitcoin tersebut. Tahun 2014 puncaknya, tahun 2018 awal tahun puncaknya, dan awal tahun ini 2022 merupakan puncaknya. Dan selanjutnya adalah garis merah kedua setelah garis biru. Itu merupakan bottom yang terjadi. Jadi kalau di sini 12 Januari 2015 awal tahun, 7 Januari 2019 itu adalah daerah-daerah yang dekat bottomnya, dan juga 9 Januari 2023. Jadi kemungkinan besar minggu pertama dan minggu kedua Januari tahun depan 2023 itu bisa menjadi bottom daripada Bitcoin. Teman-teman, kalau kita lihat dari chart ini sangat menarik sekali. Dan apa yang terjadi setelah garis merah yang pertama ini, garis merah yang kedua itu akan ada kenaikan harga yang cukup signifikan dengan bottom tersebut. Dan garis yang ketiga juga itu menunjukkan kalau itu dekat sekali dengan all time high-nya, dan garis biru lagi itu merupakan daerah puncaknya. Ini merupakan siklus 4 tahunan daripada Bitcoin masih berjalan, dan semoga teman-teman bisa gunakan panduan ini untuk membeli Bitcoin di bulan Januari ya teman-teman. Oke.
Ada rencana Fidelity untuk membuat marketplace NFT dan jasa finansial di Metaverse. Apa itu Fidelity? Fidelity itu merupakan perusahaan yang memanage aset atau uang, bisa untuk financial planning, bisa untuk rencana pensiun, dan seterusnya. Nah, ada aplikasi yang dimasukkan oleh Fidelity, aplikasi maksudnya proposal trademark yang masuk baru-baru ini, di tanggal 21 Desember, ya, masuk ke United States Patent Trademark Office, jadi yang mengurus soal patennya. Dan Mike Kondodis, itu merupakan lawyer atau pengacaranya, itu men-tweet di Desember 27 Desember mengenai Fidelity yang memiliki rencana untuk Metaverse, ya. Perusahaan manajemen aset 4,2 triliun dolar ini akan berencana untuk membuat marketplace NFT dan juga jasa finansial dan trading kripto di Metaverse, ya. Fokus daripada perusahaan ini adalah untuk menyediakan jasa di dalam dunia virtual tersebut, termasuk dana mutual, dana pensiun, manajemen investasi, dan juga perencanaan keuangan, ya. Ada banyak sekali hal yang bisa mereka taruh di sini, dan menurut saya ini merupakan hal yang sangat bullish sekali untuk NFT dan Metaverse. Kalau misalnya NFT dan Metaverse itu mati, perusahaan-perusahaan besar seperti Fidelity ini mungkin tidak mau membuat hal yang seperti ini. Tetapi kenapa mereka, perusahaan yang sangat besar sekali, ingin berencana untuk membuat marketplace NFT dan jasa finansial di Metaverse? Mereka menyebutnya lagi di Metaverse. Itu menunjukkan kalau teknologi tetap akan berjalan, akan ada perkembangan-perkembangan teknologi yang terjadi di sini, dan salah satunya adalah Metaverse yang akan booming. Pastinya Metaverse belum mati, dan Metaverse bisa menjadi narasi yang kuat di the next bull run. Jadi pastikan teman-teman memiliki alokasi mengenai koin-koin Metaverse pilihan teman-teman. Nanti akan saya buat video altcoin pilihan untuk Metaverse yang menurut saya memiliki fundamental yang cukup baik. Teman-teman bisa gunakan itu sebagai panduan. Tentu saja keputusan teman-teman untuk membelinya balik lagi ke masing-masing, ya. Itu hanya sebagai informasi dan edukasi semata. Jadi bullish untuk NFT dan Metaverse. Perusahaan-perusahaan besar itu mulai mengadopsi yang namanya kripto. Nah, ini saja untuk video pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.